Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back my YouTube channel. Oke, sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana kabarnya teman-teman onlineku? Gimana THR-nya lancar kan? Oke, kali ini aku mendapatkan tugas dari dosen aku, yaitu mata kuliah kebijakan fiskal mengenai zakat. Mari kita bahas untuk aku. Nah, yang pertama kita harus mengerti dulu dari pengertian kebijakan fiskal. Bagi yang belum mengerti apa sih itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi APBN karena instrumen yang digunakan adalah pendapatan dan pengeluaran negara. Jadi itu pengertian dari kebijakan fiskal ya teman-teman. Semoga paham. Oke, lanjut ya. Nah, jika di sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal sendiri adalah yaitu kewajiban untuk negara dan menjadi hak untuk rakyatnya. Jadi bukan semata-mata sebagai kebutuhan dasar dari ekonomi untuk memperbaiki ekonomi gitu kan, tetapi juga untuk mensejahterakan ekonomi rakyatnya juga. Jadi bukan untuk memperbaiki saja gitu loh, biar rakyatnya sejahtera. Nah, pada umumnya kebijakan fiskal sendiri yang dilakukan oleh pemerintah di suatu negara itu biasanya ada pajak, terus penyelenggaraan pemerintah juga, pendapatan nasional, investasi, kesempatan kerja, kemudian ada distribusi penghasilan, banyak pokoknya. Itu sebagian yang saya sebutnya. Kemudian dari jurnal yang saya baca sendiri, ini menurut para ahli, yaitu menurut si Medway, yaitu ada 3 tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam sendiri. Apa sih? Yang pertama itu ada Islam menghendaki tingkat kesetaraan ekonomi yang demokratis melalui prinsip bahwa kekayaan seharusnya tidak beredar di antara orang-orang kaya saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu Islam melarang pembayaran bunga atau riba. Nah, yang ketiga, Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Itu ya 3. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini menurut Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional sendiri, kan mayoritas agama di Indonesia itu kan Islam Muslim. Jadi memperkirakan zakat di Indonesia itu mencapai 100 triliun. Catat ya, 100 triliun itu. Masih apa? Dan 100 triliun itu terjadi per tahun di Indonesia, di negara kita tercinta. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kemudian kita lanjut ke zakat sebagai komponen kebijakan fiskal. Nah, dari jurnal yang saya baca sendiri di sini, zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam Islam sendiri itu merupakan salah satu komponen dalam pemberdayaan ekonomi umat. Nah, teman-teman, bagi yang belum tahu dan belum mengetahuinya, zakat itu bersifat wajib, sedangkan infak, sedekah, dan wakaf itu bersifat sukarela. Jadi bisa dibedakan ya untuk sifatnya sendiri. Nah, lanjut ya teman-teman, apa sih tujuan dari kegiatan zakat itu sendiri? Nah, dari sudut pandang sistem ekonomi pasar, yaitu untuk menciptakan suatu distribusi pendapatan. Jadi itu dari sudut pandang sistem ekonomi pasar. Kemudian ya teman-teman, dari jurnal yang saya baca itu bahwasannya di negara kita ini, di Indonesia, unsur dari zakat sendiri atau pelaksanaan dalam kegiatan zakat sendiri itu tidak termasuk dalam APBN. Jadi yaitu
tujuannya ya untuk kita itu berzakat itu untuk mensucikan harta kita gitu loh, jadi nggak masuk dalam APBN begitu. Nah, jadi tuh beda dengan kebijakan fiskal yang konven ya teman-teman, bahwa di jurnal ini tuh pemerintah itu mempengaruhi suatu kegiatan perekonomian dengan memanfaatkan tarif pajaknya gitu loh ya kan. Nah, terus dari tarif pajak tersebut itu bisa tarif pajaknya kecil atau tarif pajaknya besar, jadi terserah pemerintah itu kalau di dalam kebijakan fiskal yang konvensional. Nah, jika di zakat sendiri untuk peraturannya atau untuk ketentuannya sendiri itu sudah diatur sejak zaman Rasulullah, jadi ya sudah ada sejak dulu gitu ya. Makanya kalau ditanya zakat sama pajak beda atau sama, ya jelas beda karena ya beda. Kebijakan zakat itu sudah ada peraturannya dari zaman Rasulullah. Kalau pajak kan sudah diatur pemerintah untuk memperoleh keuntungan. Oh teman-teman, ternyata dari jurnal yang saya baca di sini bahwasanya pemanfaatan dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf itu merupakan ya sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang sudah dikaji oleh para pakar ekonomi Islam. Nah, di sini ada tokoh-tokohnya, itu ada Ziauddin Ahmad. Ini juga menjelaskan bahwasanya zakat itu sebagai instrumen kebijakan fiskal. Jadi teman-teman, ini baru kita mengenai zakat. Jadi tidak hanya kita sebagai umat muslim, umat Islam harus berzakat. Zakatnya pas lebaran gitu kan ya. Misalkan harus beras gitu 2,5 kilo, ternyata tidak. Jadi kalau kita baca-baca lagi tuh banyak ilmu-ilmu yang kita dapat dan bisa kita kaji dan kita ketahui untuk sekarang ini kan ya. Nah, di jurnal ini juga Ziauddin Ahmad itu menghadirkan zakat sebagai instrumen sekuritas sosial yang merupakan bagian dari integrasi sistem Islami untuk pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Terus kemudian ada Sisadek, itu mengetengahkan ulasan dalam dimensi ekonomi, hukum, administrasi itu pada zakat sendiri. Nah, kemudian ada lagi nih Umar Chapra itu menawarkan banyak hal yang berkaitan dengan zakat atau sistem zakat sendiri, yaitu dengan mengkontribusikan pada pengembangan sistem ekonomi Islam. Kemudian ada Nejatullah Siddiq menawarkan sejumlah aturan penting dalam konteks kewajiban pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur Islamic ekonomi atau ekonomi Islam. Nah, selain itu juga di sini ada sumber-sumber keuangan pemerintah di luar zakat, yaitu yang terpenting tidak bertentangan dengan syariah Islam. Nah, sumber-sumbernya keuangan itu dapat dibentuk dalam kajian fikih, yaitu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Jadi tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam ya. Contohnya untuk dampak ekonomi dari zakat sendiri itu masih kecil karena belum tertata baik, itu belum dikelola secara baik gitu kan ya. Nah, terus belum dikelola secara profesional, baik dan profesional, dan kurangnya kesadaran di masyarakat, yaitu kurang sadar dalam berzakat. Jadi
Jadi masyarakat itu belum benar dalam berzakat gitu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, terus bagaimana sih untuk mengubah dampak ekonomi zakat tersebut supaya masyarakat itu benar-benar sadar? Terus bagaimana cara berzakat yang benar? Itu dengan cara bersosialisasi di masyarakat sekitar. Jadi ya kita melakukan sosialisasi gitu, hanya mensosialisasi kegiatan zakat gitu. Terus dibantu juga dengan dukungan usaha-usahanya untuk mengelola kegiatan zakat tersebut. Di sini di jurnal ini juga dijelaskan bahwasanya persentase kenaikan dalam berzakat sendiri tertinggi itu terjadi pada tahun 2004 menuju 2005 dalam penghimpunan OPZ itu organisasi pengelola zakat mengalami kenaikan hampir sebesar 71,75% dari total nilai penghimpunan sebelumnya dari 167,59 miliar menjadi 287,84 miliar rupiah. Dan untuk peningkatan jumlah persentase terendah itu terjadi pada 2006 menuju 2007. Lalu untuk zakat ya. Nah, pada 2006-2007 itu persentase negatifnya yaitu sebesar 7,28%. Dari total tahun 2006 itu sebesar 413,92 miliar rupiah menjadi 447,7 miliar. Jadi untuk menjelaskan fluktuasi di sini perubahan presentasi itu sulit dari total penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh OPZ atau organisasi pengelola zakat sendiri. Nah, bahwasanya kebijakan fiskal yang ada zaman Rasulullah sampai sekarang itu sistem ekonominya itu harus mempunyai ideologi yang kuat yang berdasarkan atas agama, karena ekonomi tanpa ideologi akan sama dengan ekonomi kapitalis. Jadi begitu. Nah, jika agama dinafikan sama sekali, nilai moral tidak akan masuk dalam setiap praktek ekonomi, sehingga praktek ekonomi menafikan adanya moralitas. Bisa dipahami teman-teman? Bolehlah teman-teman kalau ada info atau ilmu baru dari kalian. Nah, oke teman-teman, demikian info mengenai zakat sebagai komponen fiskal, mengenai kebijakan fiskal yang konven, terus sistem ekonomi Islam. Selebihnya mohon maaf barangkali ada salah kata atau gimana, dan barangkali teman-teman mempunyai usulan bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.